warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman kan? Wa may yazkur fa innama yazkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa thumma qala aidan fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdika li khalqillahi dzalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ar-Rum 30. Sohibul hajat Bapak Tommy Edison sekeluarga besar yang kita hormati dan dirahmati Allah. Banyak tamu beliau yang hadir, ada dari Kepu KPU Provinsi, ada dari DPRD Provinsi, Ketua Komisi 1, saya tahu karena dari PAN, ada Kadis Mora sekaligus mewakili Tommy Edison tadi, ada Bapak Wakil Bupati dari Seluma dan Kaur, Bapak Imam Khatib Belal Garim Baitul Kudus, para ketua RT, ketua RW yang kami hormati, dan ketua Bapra. Selamat datang di Bengkulu. Untung pakai A, kalau ada tuh baper. Orang yang makan tidak ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfur. Ingat kepadaku, maka aku ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Nah, kita hadir ke sini ini dalam rangka tasyakuran. Orang Indonesia ini gampang nian bikin-bikin namu-namu tuh. Kalau banyak durinya durian, kalau banyak rambutnya rambutan, karena banyak syukurnya syukuran. Rumah baru, kemudian bisa motong kurban, kemudian ada juga khitanan anak, sekaligus penyerahan anak angkat. Ini kan banyak syukuran, banyak jabal, jabalan yang itu yang kan. Kemudian kita juga bisa hadir ke sini angin sepoi-sepoi dan pas waktunya nak ceramah panjang nak menjelang maghrib, maka ceramah kita pendek. Mari kita tutup dengan doa. Dan di luar daripada itu, sepulang beliau dari kunjungan kerja di Bengkulu, tidak boleh disebut namanya. Alhamdulillah, harga sawit, harga kelapa sawit melambung. Harga kelapa sawit sekarang ini di Bengkulu 3.400. Ini luar biasa. 3.000 kelapa, 400 sawit. Salam dan salawat untuk kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kita mulai dari khitan. Ibadah itu macam-macam betulnya. Ada ibadah harian, namanya sholat. Ada ibadah mingguan, contohnya Jumatan. Ada ibadah bulanan, contohnya puasa Yaumil Bid 13, 14, 15. Ada ibadah tahunan, contohnya
puasa, zakat. Ada ibadah sekali seumur hidup. Bapak ibu tahu, kasih contoh satu untuk saya. 4 saya kasih contoh. Nah yang satu nih, ibadah sekali seumur hidup. Apa contohnya? Khitan. Tidak pacak 2 kali, habis. Sebenarnya banyak. Akikah juga sekali seumur hidup. Cuma lemak ngomong yang khitan. Ini khitan. Khitan ini bukan sekedar sunat. Kalau kita tanya apa khitan? Sunat. Sunat apa khitan? Sunat khitan, khitan sunat. Kalau dalam hadisnya Rasulullah bersabda, khamsatun fitratullah. Al-fitratu khamsatun. Salah satunya al-khitan. Apa fitrah itu? Itu tadi Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajah kalid dini hanifah fitratullah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Jadi Tommy ini bukan sekedar memotong khitan atas anaknya, tapi sekaligus beliau mengikrarkan, ini loh anak saya sudah khitan dan saya siap menjadikan anak ini anak yang soleh. Itu maksudnya. Sebab dengan khitan habis alasan untuk tidak bisa beribadah. Kalau dia tidak khitan, barangkali susah dia bersuci. Kenapa? Orang yang tidak khitan itu tidak akan bersih dari najis. Nah maka dengan itu dilatih untuk ibadah. Pak Ustaz, ngapa tidak pernah ada sejarah khitannya Nabi besar Muhammad SAW? Memang Rasul tidak pernah khitan, karena begitu lahir dia sudah langsung khitan. Ngapa demikian? Allah ingin menjaga wibawa dan marwah Nabi. Kelak kalau ini jadi Nabi, orang Quraisy ngomong, kayak jadi lamaan aku nyunat kau nih dulu. Saya tidak baca ngomong saya itu. Nah maka dijaga demikian itu. Rasulullah itu lahir sudah langsung khitan. Maka Rasul menegaskan, fal yahtatib walau kana kabiran, khitankan walaupun jenggotnya lama putih. Itu untuk masalah khitan. Maka orang yang belum khitan mau masuk Islam, dia jangan langsung diancam dengan khitan, sahadatkan dulu baru khitan. Orang baru Islam sunat dulu, nah, urung ya masuk Islam. Sahadatkan dulu, khitan itu kelar. Itu ini tentang khitan. Nah yang menjadi permasalahan ini, ada ancaman bagi kita azab dalam kubur. Ini hadisnya sahih. Penyakit lanang walaupun sudah dihitan tapi kurang rapi dalam membuang hajat. Kalau dalam tuntunannya WC kita se-Indonesia ini nyaris tidak ada yang benar, WC masjidnya. Apalagi WC-WC di terminal-terminal tuh formatnya WC tegak, tidak boleh, karena tuntunannya untuk orang supaya terhindar dari penyakit prostat, itu kencingnya duduk, satu kakinya diangkat seperti jongkok begitu. Selesai kencing berdehem 3 kali. Itu untuk membuang sisa yang ada. Nah cuman kalau nak dipraktikkan sekarang agak susah. Yang pertama curiga orang rumah, ngapa bapak berdehem-dehem dari situ? Padahal itu senang. Nah yang kedua, abai lanang ni tidak cak tino, bawa mobil misalkan keluar kota, sih berhenti sembarang tempat. Kata istrinya, ngapa ya? Lah kebelet ini, lah kencing. Lah di mana kencing di sini nih? Carilah masjid, kata bininya. Atau tempat air itu. Segonya, buka tino aku nih. Tegaknya di belakang mobil, belakang mobil lah. Habis kencing 2 kali.
itu tidak sempurna, maka kalau dia salat nanti tidak dibasuh, itu walaupun sudah dibasuh, kalau dia tidak beristinja tadinya, itu tidak diterima sholatnya. Ya macam mana kalau tidak ada air Pak Ustaz? Ya pakai tisu. Macam mana tidak ada tisu? Pakai kayu, batu, digosok, bukan di toko. Ya macam mana kayu, batu tidak ada, tisu tidak ada? Nah, ya pakai daun, segala daun boleh kecuali daun jelantah. Kan itu betul. Jangan kita sepelekan masalah ini, karena azab dalam kubur, hadisnya demikian. Yang kedua, naik rumah baru. Bahasa Rasulnya sederhana, baiti jannati. Nah tinggal kita tengok berapa luas rumah Rasul. Rumah Rasul itu luasnya 2 meter kali 2 meter. Lebih luas mihrab kita daripada rumah Rasul. Ada yang WC-nya 3 kali 6. Gitu. Rasul rumahnya 2 kali 2. Tidak ada spring bed, yang ada pelpah kurma bed alasnya. Tapi dari situ muncul baiti jannati. Apa masalahnya? Masalahnya adalah suasana hati yang menunggu rumah itu. Bagaimana kenyamanan dalam rumah itu? Nah, kuncinya di perempuan. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, laki-laki ini pemimpin rumah tangga, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dia menjejukkan rumahnya dengan ibadah kepada Allah, bukan nempelkan yasin dan ayat kursi. Memang mengamalkan itu. Nah, sementara perempuan posisinya adalah sebagai AC. Ibu tahu AC kan? Apa? Pendingin. Fungsi istri dalam rumah tangga itu pendingin, AC. Apa maksudnya? Berkeluarga seminggu, berumah tangga seminggu, pasti paham apa hobi suami, apa kesenangan suami, apa yang dibenci suami. Nah, dari itu tata rumah tangganya. Suami saya hobi ngopi, jangan ditanya, kopi lah siap. Kalau tidak ditanya, dia tidak minum Pak Ustaz, minum dewe, selesai urusan. Ini terus bertanya, nak ngopi ya? Ya betul lagi. Mana aku buat? Ya betul. Macam mana ni buat tapi dah. Yalah hobi. Jadi ini bikin tidak tenang. Buatkan aja. Kalau suami hobi gorengan ayam, tiap sebentar bu gorengan, ya apa moko tu lah ayam ni. Tak usah ngomel, kita tidak hobi, dia hobi, biarkanlah. Sebelumnya lagi barang tu siap. Suami hobi bubur kacang hijau, seminggu 2 kali bubur kacang hijau. Suami hobi makan sate, pesankan sate lewat Grab. Suami hobi tidur dengan AC yang sekian, setelkan AC-nya siap. Suami pulang dengan berhujan-hujan, masak air agak 2 liter sebagai campuran airnya mandi supaya tidak demam. Itu namanya AC, pendingin. Jadi suami sampai ke rumah sejuk, enak, bahagia. Pertanyaannya, macam mana kalau AC ini tidak dingin lagi? Ganti AC. Mana? Daripada bayar listrik periode. Untuk menjadikan rumah itu bukan masalah besarnya, bagaimana menghuni rumah ini dengan indah. Maka suami bertugas sebagai pemimpin, imam, khalifah dalam hal masalah agama, dunia dan akhirat. Istri mengikuti hal demikian. Bersyukur kalau punya istri cerewet. Ya, bab dengan cerewetnya itu dia akan membina anak kita, anak dari suaminya. Jam berapa kini? Jam 4:30. Jam berapa ngaji? Jam 4. Terlambat setengah jam, tahu tak? Terbiasa main. Begitu habis maghrib ditengok megang HP. Sini HP dong. Belajar. Itu kan cerewet. Saya sering katakan lebih baik punya istri cerewet daripada punya istri pintar cari duit. Iya.
Dapat istri pintar cari duit, ampun gitu. Di mana kita nyelip dia pacak nyari. Itu istri pintar cari duit. Kalau istri pintar usaha, bagus. Taruh dalam sepatu masih tahu. Itu istri pintar cari duit. Maka baiti jannati itu macam mana membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nah ini sudah Allah kasih sakinah itu tenang. Untuk tenang macam Allah bizikrillah tatma'innul, banyak-banyak ingat Allah. Masuk rumah assalamualaikum, keluar rumah cipika-cipiki itu. Supaya berkah itu. Bapak hidup kita ini tidak sehat terus, ada waktunya sakit. Otak kita tidak normal terus, ada waktunya kita ngeblank. Mohon maaf, ada dosen begitu pensiun pikun dia, blank. Bininya kaget. Ya, berubah ayah 2 minggu nih. Ngapo katanya kan? Bukan cak ini ayah selama. Ngapo katanya kan? Biasanya ayah setiap nak kemana cium pipi, cium kening itu. Lah 2 minggu ini tidak pernah. Terkejut suami. Yang saya cium suami siapa? Ini kan bahaya. Bahkan istri selalu mendekati suami untuk pikun, bantu. Sakinah, tenang. Tenang bagaimana caranya itu? Banyak-banyak mengingat Allah, insyaallah. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu cinta. Cinta itu di bawah 40 tahun. Kalau sudah 50 tahun ke atas, itu sudah warahmah, kasih sayang. Itu tidak ada lagi, tidak banyak lagi cintanya. Yang lebih banyak kasih sayang itu. Kalau di bawah itu cinta, maka yang kulit mulus, yang muka cantik dan sebagainya, itu sudah semua ada Quran. Saya pernah baca hasil penelitian, wanita cantik itu kecantikan hanya batas umur 50 tahun. Itu sudah ada penelitian, Pak. Semua perempuan cantik, jadi jangan sedih. Kita punya istri yang maaf, yang kurang cantik kata kita tuh itu. Perempuan yang cantik itu secantik apapun dia batas 50 tahun. Itu hasil penelitian ilmiah. Beruntung yang tidak cantik, selamanya. Tapi Allah kasih kita warahmah, kasih sayang, bukan karena cinta kepada bentuk wajah. Kalau bentuk wajah itu gampang, banyak skincare, pakai SN12. Gatal Pak Ustaz, pindahkan ke ES dulu. Black Pak Ustaz, ada solusinya, pakai candle Himalaya. Pucat Pak Ustaz, gunakan Sanem. Selesai. Gampang itu. Ya, kau tahu lah, kita mau bina istri kita supaya sakinah. Ustaz pacak ngecek tidak berbuat. Yang berikutnya, kurban. Alhamdulillah. Malu kita Pak, rumah besar, kurban tidak. Ternyata ngajak orang berkurban ini segup. Ada masjid besar, kurbannya 4, 3. Ada masjid kecil 11, 12. Kita baca di Kalimantan 74. Itu kurban, iya salah. Macam mana motong itu? Motong baby bingung, kita macam yang baginya. Itu tuh. Ini luar biasa. Nah maka dalam satu penafsiran, mangkana lahu sa'ah, siapa yang mampu falam yudhi, dia tidak mau berkorban, itu hukumnya wajib yang demikian. Dia mampu, suami istri begaji, anak lah jadi orang galau, dan jadi bro. Nah kurban sekedar 2 juta 300 tidak sanggup, marah Rasul. Para yakrabanna musallana, jangan dekat dengan musola kami. Itu. Ini tentang masalah kurban. Itu. Nah berikutnya ditingkatkan hidup ini untuk semakin baik. Terakhir, anak, membina anak ini berat. Sebab teknologi kita semakin canggih. Kadang-kadang anak kita dengan seperti ini lebih canggih anak kita daripada kita. Pernah bapak tidak terjawab teka-teki anak? Iya. Ngapo ginjal kita dua?
Ya memang dari Tuhan itu, tidak usah dijawab ya kalau saya. Aku juga tahu. Yang aku tanya tuh, ngapa namanya ginjal? Ya, memang seperti itu dari kedokteran, tidak usah dijawab lah itu. Yang masuk akal lah ya. Kata bapak baru pas SD kali. Jadi ngapa? Karenanya dua, kalau satu ganjil. Anak kita sekarang ini luar biasa. Nah, menjadikan anak yang qurrata a'yun itu berat. Dimulai dari Al-Bait Madrasatul Ula. Rumah ini tempat pendidikan yang pertama. Untuk itu gunakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang soleh untuk bagaimana anak kita. Di mana dia TK anak kita asal bukan TK non muslim, minimal dia hafal 10 doa pendek. Ini luar biasa. Sekolah-sekolah sedikit sempit semit, sekarang SDIT maksud saya, SMPIT, sempit semit, SMIT. Kita bayar mahal di SDIT, naik kelas 2 dia hafal juz 30, naik kelas 3 dia lah hafal juz 29, juz 28, juz 30. Luar biasa, bapaknya tidak terbaca juz 30, bukan hafal, terbaca tidak itu. Nah maka diawali dari rumah tangga yang baik, lalu lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, terserah nanti anak tu. Maka tak pacak kita setel ke mana anak tu, tak silakan. Kata bapaknya kau masuk ke SMK, di situ bapak maku bapak cak jadi ini. Aku nak pesantren, la ilaha illallah. Nak jadi apa kau? Dipaksa masuk SMK, nyo sekolah, tapi tak akan berhasil, tidak akan kendak. Kalau bukan itu kendaknya. Kita alim, nengok dunia model ini. Hai nak, jangan kau masuk SMA, bahaya. Carilah pesantren yang mau. Tidak ya, tidak bisa pun saya. Jangan masuk dia takut pesantren. Oh, nak jadi apa kau ni? Aku yang biaya kau. Betul. Ya terserah ayah, tapi aku tidak mau. Itu. Tidak kau masuk, kau tidak dimasukkan situ juga. Lah ya daftarkan situ. Jadi aku sekolah. Seminggu-minggu je tak masuk, ditelepon. Itu. Dibawa balik lagi, tidak ada belajar dan sebagainya. Karena bukan maka bekal dari rumah ini kemanapun dia nanti, insya Allah tidak usah kita khawatirkan. Nah yang kita khawatirkan tu bekal dari rumah yang tidak ada. Anak-anak kita sekarang luar biasa. Yang terlarang pacak kita kasih tahu, tapi yang ngelem tidak terlarang ngelem itu. Tapi resikonya lebih bahaya dari narkoba. Ini tidak pacak dilarang jual itu. Ini kondisi yang ada. Belum lagi pengaruh video singkat yang dipotong sehingga agama-agama ini dicampur adukan seperti itu untuk urusan yang wukuf. Kemarin luar biasa gitu. Ada yang ngomong haram puasa Sabtu, ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong Kamis, Jumat puasa, Sabtu Prime, Minggu Lebaran. Oh sekendak dia berdalil. Luar biasa. Karena dari YouTube itu, alhamdulillah dengan perbedaan kemarin kita enjoy saja. Tapi yang jelas saya merasakan yang kali ini perbedaan penetapan hari raya menyebabkan kita banyak ilmu. Ngapa? Lah tiap hari orang nge-share di WhatsApp kita baca. Saya pernah berandai-andai, andai kata saya yang jadi presiden, gampang niat untuk menentukan ini. Saya tidak akan tunjukkan menteri agama itu laki-laki. Saya akan pasang menteri agama itu perempuan. Supaya kita tidak ribut. Ngapa? Untuk penentuan kapan Ramadan, kapan hari raya, ini perempuan lebih cepat. Karena yang tahu datang bulan kan tinggi. Susah gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu yang ada menyebabkan kita tidak limbung. Tapi kalau agama kuat, insya Allah ilmu jadi membantu. Kalau agama lemah, ilmunya banyak, nah ini yang bahaya. Yang kata orang bunuh orang jihad, ini bahaya model itu. Karena ilmunya tinggi, agamanya kurang. Tapi kalau agamanya tinggi, ilmunya kurang, tidak juga ngedah gitu. Kita padukan seperti itu, maka jadilah dia ahsan at-taqwim.
Saya pikir demikian. Sebanyak ini antrian makan Pak panjang. Baca maghrib selesai. Itu saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga Ananda Dwigo Alvaro Akbar Putra Edison Allah kepada menjadi anak yang soleh, dan dengan dihitankan ini dia semakin tumbuh sehat, cerdas, kelak bukan sekadar menjadi pengharum nama keluarga tapi juga pengharum nama bangsa.